Halo netizen, ini adalah all new Toyota Avanza. Nah, ini adalah yang varian 15G bertransmisi manual. Nah, bisa dibilang ini adalah varian Avanza paling terjangkau ya, karena sebetulnya di bawahnya varian G ini ada varian yang 1300 cc tipe E. Cuman semenjak tipe E berubah status menjadi sport order, yaitu kalau misalnya ada pesanan dulu baru dibuat dan baru dikirim gitu ya, bisa dibilang ini adalah Avanza paling murah yang ready stock di seluruh Indonesia ya. Nah, mobil ini sekarang lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa dilihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, yuk langsung kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya yang varian G ke atas itu sudah seperti ini ya kuncinya. Dia smart key dengan tombol unlock dan logo lock sebagai logo Toyota sebagai tombol lock ya. Dan dia juga sudah ada fitur smart entry, cukup sentuh guratan ini untuk mengunci. Dia juga sudah ada auto folding mirror, sentuh lagi untuk membuka pintunya. Jadi nggak perlu pencet dari remote ini sebetulnya ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk interior juga kalau Avanza itu terkenal dengan ke-simplicity-annya gitu ya. Jadi dari joknya juga simple gitu ya. Beda sama saudara yang lebih mewahnya si Veloz yang kelihatan lebih heboh gitu ya. Kalau Avanza tuh ya udah gitu. Sekarang dibikin lebih modern aja dibandingin generasi sebelumnya. Pengaturan joknya juga sudah lengkap ya, dia ada head adjusternya, ada recline, sliding, dan karena ini yang non TSS atau Toyota Safety Sense, dia nggak ada airbag sampingnya ya. Jadi airbag itu cuma 2 di depan aja. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena dia sudah smart key, cukup kita tekan start engine button ini sambil injek rem dan pedal kopling. Nanti lampu indikatornya akan menyala dan tinggal dipencet aja. Wih, keren ya, ada animasi dial sweep speedometer gitu. Oke, yuk langsung kita tutup saja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Avanza tipe G. Nah, untuk yang varian G ini sebetulnya menurut gue adalah sweet spotnya dari Avanza dan Veloz gitu ya. Karena kalau menurut gue pribadi, yang Veloz itu terlalu mengejar kemewahan yang malah mengurangi fleksibilitas dari Avanza yang terkenal banget. Tapi kalau di Avanza yang tipe G ini kayak apa ya, feelsnya tuh masih low MPV banget gitu, yang dimana itu lebih kepake untuk penggunaan sehari-hari gitu ya kalau menurut gua pribadi. Tapi ya selera sih ya, dan bentuknya juga menurut gua lebih enak gitu dilihatnya dibandingin yang Veloz. Dan untuk bentuk setirnya juga sama aja seperti yang di Avanza tipe G TSS yang pernah gue review dulu. Dan kalau di Avanza itu juga beda sama Veloz ya, dia nggak dilapis kulit, dia masih karet seperti ini. Untuk pengaturannya dia bisa teleskopik dan bisa tilt juga. Beda sama kembarannya yang dari Daihatsu yang nggak ada teleskopiknya. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio steering switch, tombol pengaturan MID, angka tutup telepon dan voice command. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi, dan ada tombol untuk ganti-ganti trip meter. Di belakang setir ada tuas lampu, lampu senja, lampu utama, dan fog lamp. Ada triple turn signal juga. Di sebelah kiri ada pengaturan wiper depan dan wiper belakang. Untuk instrument clusternya juga menurut gue ini lebih enak gitu dilihatnya dibandingin Veloz yang full digital. Kalau di sini masih ada jarum yang analog gitu ya. Menurut gue kayak ya emang gue yang jadul sih kayaknya. Gue lebih suka jarum yang fisikal gitu. Apalagi di Xenia yang latarnya tuh merah, jarumnya merah, kesana tuh sporty banget gitu. Kalau Avanza itu kan dia latarnya putih yang agak terlalu mewah untuk selera gue, tapi is okay. Dan di sebelah kanannya itu ada speedometer yang top speednya 220, ya sih bisa tuh ya. Di tengahnya ada MID yang sudah layar LCD display berwarna gini. Di paling bawah ada fuel gauge dan odometer sama trip meter. Di sini ada konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, dan waktu berkendara, jam digital, dan layar peringatan gitu ya. Dan kalau kita pilih enter seperti ini, nah ini ada settingannya nih, kita bisa ganti-ganti atau ngatur brightness dari layar speedometernya, ganti-ganti jam dan tanggal. Terus ada setting display kayak lampu eco indikator lah, terus ngereset fuel consumptionnya secara otomatis, opening display, ending display, steering angle display, dan gambar dari jamnya bisa diganti mau yang digital atau yang analog.
Buzzernya juga bisa diganti, jadi ini adalah suara lampu sen, bunyi 1, bunyi 2, dan bunyi 3. Notification date setting juga bisa diatur, jadi kalau kita ada tanggal spesial gitu kayak ulang tahun lah atau peringatan pernikahan, dia akan memunculkan welcome screen yang menurut dia tuh tanggalnya tuh pas gitu, kayak tanggal ulang tahun dia akan ngucapin happy birthday lah atau apa. Di bagian door lock sini ada setting buat auto door lock yang ngikutin vehicle speed link. Cuma lucu nih kalau misalnya kita off atau kita onin lagi, dia ada shift position link yang itu cuman ada di Avanza Matic ya, tapi karena ini yang manual kan nggak ada posisi P gitu, jadi agak unik juga ya, ada kayak menu tersembunyi tapi hilang lagi. Terus ada unlocking when ignition off, itu juga sama. Dan di bawahnya ada answer back buzzer volume, itu buat bunyi beep beep yang ada di luar. Terus ada setting wiper, speed link intermittent wiper, shift reverse link rear wiper. Terus signal, ada welcome lamp buat lampu interior, maintenance setting buat ganti oli atau rotasi ban, ada buat oil warning reset, ganti bahasa yang sangat banyak, dan balik ke layar MID. Jadi lebih lengkap dibandingin generasi yang dulu ya, jauh lebih lengkap malah. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini. Ada ventilasi AC yang dia bisa dibuka tutup seperti ini. Di depan ada cup holder. Di bagian bawahnya ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Ya seperti itu. Dan di bagian bawahnya juga ada laci kecil, tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal dia seperti ini, masih model gantung semua dan belum ada footrest di transmisi manual. Di bagian door trim dia full plastik rust, nggak ada panel soft touch-nya, beda sama Veloz. Dan kalau di Avanza itu dia ada panel warna coklat di bagian sini ya. Handle pintunya chrome. Di bagian sini ada switch power window, auto di sisi pengemudi doang, ada window lock, dan ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik, bisa auto folding juga. Ini untuk pengaturan kacanya, dan dia nggak ada grab handle yang model berdiri gitu ya kayak di Veloz. Di bagian bawah ada 2 buah cup holder, door pocket sama speaker. Ada tweeter juga di bagian pilar, dan sun visor pengemudi polos. Dibedain ya sama Veloz. Kalau Veloz itu dia ada card holder di sisi luarnya. Spion tengah sama-sama manual dimming. Ada lampu baca yang masih bohlam, beda sama Veloz yang walaupun bentuk panelnya sama tapi dia sudah LED. Dan sun visor kirinya juga beda. Jadi di sini tuh cuman kaca terbuka doang, nggak ada kaca dengan lampu dandan kayak di Veloz. Di bagian sebelah kiri juga ada grab handle. Seatbelt belum bisa diatur naik turun, dan headrest bisa diatur naik turun. Di bagian tengah head unitnya dia model floating seperti ini, dan ini adalah head unit aslinya itu adalah head unit JVC atau Kenwood yang di rebrand oleh Toyota. Dan settingan audionya juga banyak banget, dan sebetulnya kualitas audionya itu gue lebih prefer ini dibandingin Veloz yang tipe teratas gitu ya, karena settingan audio itu banyak sekali nih. Kalau kita lihat gak banyak-banyak banget, tapi sebetulnya untuk sebuah head unit OEM atau standaran mobil gitu, ini banyak loh. Tuh ada graphic equalizer berapa channel ini, setting listening position, feather balance, sound effect, banyak ini sebetulnya. Cuma sayangnya dia belum ada kamera mundur aja, cuma ada sensor parkir doang. Itu yang agak disayangkan di Veloz yang tipe tengah gitu. Untuk tipe E mungkin oke lah, tapi untuk tipe G harusnya dikasih lah seenggaknya. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC, dan di tengahnya ada tombol hazard. Di panel bawahnya itu juga ada panel pengaturan AC-nya, dia digital doang, bukan climate control seperti di Veloz. Dan di sini untuk fan speed-nya, untuk temperaturnya cuma dingin atau nggak dingin doang. Dan dia juga ada mode max cool, jadi satu tombol dia akan langsung ke posisi yang paling dingin untuk mendinginkan kabin dengan lebih cepat. Di bagian sini ada indikator passenger seat belt untuk penumpang depan, penumpang tengah ada 3, dan penumpang belakang ada 2. Di bagian bawahnya juga ada power outlet model USB 2,1 ampere. Dan kalau di Avanza itu dia ada storage seperti ini ya, storage tengah di bagian bawah center console seperti ini. Di Veloz malah nggak ada. Jadi menurut gue ini adalah panel yang lebih praktis gitu ya dibandingin Veloz yang dia full piano black tapi storage-nya malah nggak ada. Ada start stop engine button di sini. Untuk tuas transmisi dia seperti ini, dia manual 5 percepatan, dan ada juga transmisi CVT.
Dan ini juga enak banget dipindahinnya, sama seperti Veloz terbaru juga atau di Toyota Race. Nggak berasa kayak mobil Jepang, bener-bener enak dan clicky gitu ya rasanya. Di belakangnya ada parking brake, masih manual, ada tempat penyimpanan seperti ini, dan di belakangnya ada power outlet 12 volt. Di bagian center console nggak begitu lega, tapi lumayan lah buat naruh permen gitu ya. Dan ini juga panelnya lumayan panjang walaupun dia agak keras plastiknya. Di bagian sini ada tempat penyimpanan yang kalau di Veloz itu diganti jadi panel soft touch. Glove box, belum soft opening. Dan di bagian sini tuh ada cup holder yang bisa ditarik itu, dan ada airbag untuk penumpang depan. Oke, kayak cuma segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari Toyota Avanza tipe G ini. Yuk langsung kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari all new Toyota Avanza. Oke, nah ini adalah di belakang posisi berkendara gue ya. Tinggi gue 170 cm, dan di posisi jok baris kedua yang paling mundur ini masih ada 5 jari lebih. Jadi lega sekali, apalagi dengan platform DNG yang baru. Kabinnya tuh jauh lebih lega ya, dan dengan layout penggerak roda depan, paneling di bawahnya juga lebih minim gitu ya. Masih ada gundukannya sedikit, tapi nggak segede yang generasi lama yang masih penggerak roda belakang. Nah, jok baris keduanya ini juga bisa diatur maju mundur. Kalau dimajuin banget bahkan bisa sampai mentok, tapi kalau dimundurin banget bisa super lega. Ada seat back pocket di kanan dan kiri, dan di belakang center console sini ada 2 buah USB power outlet 2,1 ampere ya. Dan di bagian atas ini juga ada AC double blowernya yang khas banget. Ini ya, khas banget Avanza baru, dan banyak yang bilang ini mengingatkan ke kipas anginnya Toyota Calya. Ya, gue ngomong kipas angin karena emang jujur aja itu kan kipas angin gitu ya, bukan AC double blower murni kayak di Avanza ini yang beneran dingin gitu ya. Di bagian sini juga ada knob untuk fan speednya, ada 3 level. Di sini untuk ducting angin masuknya. Di tengah sini ada 1 buah lampu kabin. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada grab handle. Terus untuk di bagian door trim, sama seperti di depan, dia full plastik tapi dia gak ada aksen coklatnya. Di sini full hitam, handle pintunya chrome, switch for window di sini, dan kacanya tuh turun sampai habis. Di bagian bawah ada cup holder 2, 1 di tengah sini, dan ada speaker. Terus di bagian jok tengah dia ada headrest di sini, dan dia juga ada tali nih, kalau ditarik dia bisa dilipat jadi kayak armrest di expander gitu ya, gede tengahnya, tapi emang karena dia lagi diplastikin jadi nggak bisa gue peragain. Dan di bagian sini juga ada seat belt untuk penumpang tengah baris kedua, plus ada input Isofix juga buat naruh kursi bayi. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin tengahnya. Yuk sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga. Oke, untuk masuk ke baris ketiga juga gampang sekali. Di sini ada tuas yang tinggal kita dorong, dia akan langsung terlipat seperti ini ya, metodenya one touch tumble. Oke, ini adalah posisi duduk gue yang cukup normal gitu ya. Tinggi gue 170 cm dan masih ada sekitar 3 jari. Jadi lega loh ini sebetulnya dibandingin generasi pertama atau generasi kedua yang sempit banget itu. Wah, ini jauh improve banget. Dan untuk headroom, tinggi gue tadi 170 cm, masih ada 3 jari. Jadi jauh lebih lega. Di belakang sini juga ada headrest adjustable dan seatbelt 3 titik. Di pengaturannya pun juga bisa diatur, jadi paling tegak segini dan paling rebah segini. Fleksibel banget, beda sama generasi yang dulu yang ya udah cuma satu doang gitu posisinya. Atau kalau enggak bisa di lipat rata lantai juga. Nah, di bagian sini juga ada tempat penyimpanan, cup holder. Di sebelah kanan ada cup holder lagi, dan di sebelah kanan yang atas ada power outlet 12 volt buat ngecas gadget. Kacanya juga gede, jadi nggak kerasa sempit gitu ya di baris ketiga sini. Oke, cukup itu aja di belakang sini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Toyota Avanza ini ya. Nah, untuk mesinnya sekarang di tipe G ini dia tersedia dalam satu pilihan mesin aja ya, 1500 cc 4 silinder berkode 2 NRVE, dan dia juga layoutnya sekarang berubah menjadi front wheel drive, makanya mesinnya tuh miring ke kiri kanan, bukan membujur ke depan belakang lagi. Dan kalau di generasi terbaru ini, walaupun mesinnya sama seperti generasi sebelumnya, dia tenaga ada kenaikan sedikit ya, menjadi 106 PS dengan torsi sekitar 137 Nm. Pilihan transmisinya ada manual 5 percepatan dan transmisi di CVT
ke roda depan. Untuk ruang mesin ya cukup standar, sayangnya emang masih berantakan gitu ya khas Avanza. Tapi untuk di warna hitam ini juga nggak dicat ya, jadi untuk warna putih seinget gue dia dicat, tapi seenggaknya udah dikasih peredam atau insulation di bagian kap. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari all new Toyota Avanza ini merupakan tampilan yang gue suka banget ya. Jadi menurut gue Avanza itu masih lebih ganteng dibandingin Veloz, yang dimana dia mencoba untuk menjadi kayak gue sebetulnya bukan Avanza loh, gue Veloz gitu, jadi gue lebih mewah. Ya sebetulnya sama aja kan, tapi entah kenapa kalau di Avanza itu kayak pas gitu loh, nggak neko-neko desainnya. Ya emang jadi makin lebih ke MPV monokok gitu, karena emang monokok nggak sekotak yang generasi sebelumnya, tapi ini adalah muka yang pas dan tampilan yang pas untuk sebuah Avanza gitu ya. Sebetulnya lebih ganteng Xenia sih jujur aja ya, tapi Avanza ini juga nggak jelek-jelek banget gitu ya, kayak grillnya masih pas, terus di bagian RDM-nya juga ya khas Toyota kekinian ya, yang Kin Look itu juga bentuknya pas, lampunya juga udah keren, dia makin sipit dan sudah full LED nih untuk lampu atas ini. Di sini lampu deketnya, lampu dim, dan fan-nya juga LED sekuensial nyalanya ya, tapi matinya tuh cepet. Di bagian bawah juga ada fog lamp halogen. Lanjut ke bagian sampingnya. Untuk velgnya dia seperti ini, yang velgnya tipe G, dia two-tone 16 inci, jadi naik satu ring, dan bautnya juga sekarang jadi baut 5. Lebih tepatnya 5x100 ya PCD-nya. Untuk ukuran bannya 195/60 R16. Untuk di depan remnya disc brake, di belakangnya tromol, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian fender dia ada emblem dual VVT-nya. Untuk spion juga sekarang dia mountingnya di pilar sini ya, atau di pintu, jadi ada pilarnya yang nonjol, bukan di pojokan pilar A lagi. Dan ada lampu sen di sisi luarnya. Terus di bagian sampingnya juga kalem gitu ya, nggak seheboh Veloz yang ada garis chrome di bagian belt line-nya. Di sini tuh simple aja. Lanjut ke belakang, sama juga seperti bagian depannya. Gue lebih suka tampilan belakangnya dari Avanza baru ini dibandingin tampilan belakangnya Veloz gitu ya. Kayak kesana tuh lebih ya udah gitu, nggak usah aneh-aneh lah, simple aja. Emang sih di bagian sini lampu LED bar tuh nggak sepanjang Veloz, tapi seenggaknya udah LED bar gitu ya, beda sama tipe E yang dia LED dots tapi nyalanya redup gitu ya. Nah di sini juga ada lampu rem yang LED, lampu sen LED, dan lampu mundurnya juga LED. Emblem-emblem tetap normal gitu ya, ada emblem Avanza di sebelah kiri, dan karena ini NIK 2021 masih ada emblem 50th anniversary untuk merayakan 50 tahunnya Toyota Astra Motor di Indonesia. Di sebelah kanannya ada emblem 1.5G. Di bagian bawah ada sensor parkir 2 titik dan ada reflektor di kanan dan kiri. Untuk di kaca belakang ada wiper tapi nggak ada defogger belakang, dan ada hammer stop lamp di dalam kaca. Sama di bagian atasnya juga ada antena shark fin. Untuk bagasi dia bukanya pakai tombol, dan masih sama aja seperti Avanza yang tipe G TSS yang pernah gue review dulu ya. Jauh lebih lega sekarang, dan pelipatan joknya tuh jadi lebih simple gitu ya, karena dia sekarang kan monokok, nggak pakai sasis unibody ya kalau kata orang bilang, jadi gabungan antara leather frame dan monokok. Sekarang dia full monokok, jadinya lantainya tuh lebih rata, dan kalau dilipat tuh ya udah gitu, rata lantai sampai ke baris kedua sana. Di bagian bawah lantai bagasi sini juga adalah tempat penyimpanan bersekat seperti ini yang jadi makin rapih, dan ada tempat penyimpanan terbuka di sebelah kiri, dan untuk sebuah low MPV dia kerennya ada lampu bagasi. Nice touch. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Avanza tipe G tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.